Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi dengan saya Harfan Hariwijaya, Branch Manager ISC untuk area Jabodetabek dan Jawa Barat. Waduh, jangan bosen-bosen ya ketemu sama Harfan. Tadi siang udah ketemu di Facebook, ya kak. Kemarin pun ketemu di meeting Zoom, ya kan. Sekarang malam ini ketemu lagi di live-nya Instagram. Wah, aduh, coba saya geser dulu ini. Sudah banyak yang bergabung ya untuk katakanlah mengikuti BOV Live kita pada malam hari ini, karena pada malam hari ini ya untuk BOV Live-nya adalah satu hal yang spesial. Wah, spesial ya, nggak pakai telur juga spesialnya. Jadi ada BOV Live yang kita akan hadirkan seorang narasumber. Waduh, seorang narasumber ya. Siapakah beliau? Nanti kita akan berjumpa langsung dengan beliau ya. Untuk tema kita pada malam hari ini adalah happy selling. Waduh, kita bicara happy selling ya kan. Selamat menjual ya kan. Jualan. Tapi semuanya nanti akan dijelaskan oleh beliau siapakah yang akan menjadi narasumber kita pada malam hari ini ya kan. Saya akan coba menghubungi beliau untuk katakanlah bisa bergabung di BOV Live saya pada malam hari ini. Sebentar ya. Pada malam hari ini saya akan kedatangan seorang tamu ya, narasumber, seorang motivator, training development specialist ya, yaitu Bapak Lilim Komara. Wah, luar biasa ya. Kita coba aja untuk mengajak beliau bergabung dengan BOV Live kita pada malam hari ini ya. Kita mempunyai waktu yang cukup lumayan bisa untuk berinteraksi ya. Nanti mungkin ada sesi tanya jawab setelah Pak Lilim Komara menerangkan, membuka topiknya ya Kak, ada interaksinya. Silahkan berkomentar. Nah, kita panggil aja Pak Lilim Komara untuk bergabung dengan ISC BOV Live kita pada malam hari ini. Coba operator disambungkan, ya disambungkan. Oke. Sudah? Oke, Pak Lilim Komara, moga-moga bisa. Halo. Ya? Sudah ya Pak ya? Oke, sebentar di tampilan di handphone saya satu lagi belum kelihatan nih. Ya, halo Pak. Pak Lilim Komara. Selamat malam Pak Lilim Komara. Dengar suara saya Pak? Sebentar, keluar lagi ya. Coba kita sambungkan lagi, coba. Sudah bergabung lagi, bisa? Sudah oke? Oke. Oke. Selamat malam Pak Lilim Komara. Halo, selamat malam. Gambar saya sudah terlihat jelas. Jelas ya Pak, dengan suara saya Pak ya? Jelas, Mas. Oke, ya sahabat YSC semuanya, perkenalkan ini Pak Lilim Komara, tepuk tangannya. Wow. Ya, oke, terima kasih Pak Lilim Komara yang sudah bergabung dengan BOV Live saya pada malam hari ini ya Pak ya. Iya. Silakan Pak Lilim Komara, waktu dan tempat saya persilakan untuk mengenalkan diri terlebih dahulu. Monggo Pak. Oke. Gambar saya terlihat jelas ya Mas ya? Jelas Pak, jelas sekali Pak. Jelas Pak Lilim. Baik, terima kasih. Jadi selamat malam teman-teman semua, Bapak Ibu. Perkenalkan nama saya Lilim. Ya, saya saat ini sebagai training development di salah satu perusahaan swasta. Kemudian saya juga aktif saat ini sebagai sales coach di Talent Story Indonesia, Pak.
Dimana di sana tugas saya untuk memotivasi para sales yang bergabung di komunitas kami. Nah, ini satu kebanggaan yang besar sekali buat saya. Malam ini saya diundang oleh teman-teman ya di Yes, Cik. tim Bapak ya. Ini satu kebanggaan juga Pak buat saya bisa sharing malam ini mengenai happy selling. Baik. Ya, ini saya juga baru download Pak aplikasinya malam ini ya. Aplikasinya tadi saya juga sudah download, saya juga sudah baca-baca, menarik sekali Pak bisnisnya, luar biasa Pak. Saya Siapa yang kebetulan juga langsung registrasi tadi Pak. siapa yang mau guide Pak Lili untuk jadi downline-nya? Bisnisnya sangat menarik, makanya tadi saya langsung coba download dan saya pelajari juga ini karena ini kebutuhan sehari-hari ya Pak ya yang dijual oleh Indo Supply Chain ini ya Pak ya. Jadi sangat menarik bisnisnya luar biasa. Siapa ini kebutuhan dasar Pak ya? Sudah Pak, sudah daftar langsung tadi. Ya. Oke Pak Lili, lanjut Pak. Baik, terima kasih Pak. Jadi saya akan malam hari ini saya akan sharing, nanti teman-teman semua bisa bertanya kepada saya mengenai happy selling. Nah, saya ada 4 tips yang akan saya bagikan Pak malam hari ini ke rekan-rekan semua dimanapun berada. Tadi saya juga lihat ya dari berbagai daerah ini hadir malam hari ini. Jadi semangatnya sama dan antusiasnya juga sama ya. Baik, jadi berbicara tentang happy selling, saya ada 4 strategi yang akan saya bahas malam hari ini, Pak. Nah, saya tidak akan sharing mengenai produk karena produk biasanya sudah diajarkan ya oleh pihak perusahaan. Jadi saya akan berbagi tips 4 tips yang akan saya berikan malam hari ini. Nah, teman-teman berbicara mengenai penjualan, ya sebelum kita menjual, pastikan kita harus tahu dulu nih siapa yang akan kita tawarkan produknya. Nah, berarti yang harus teman-teman di sini lakukan adalah apa? Satu, harus punya dulu pasalnya di mana atau siapa yang akan mau dijual. Itu yang pertama. Jadi tips dari saya yang pertama adalah di sini teman-teman semua, Bapak Ibu harus membangun relasi. Jadi gimana kita mau happy, gimana kita mau menjual kalau misalkan relasi kitanya nggak ada. Nah, jadi yang pertama adalah bangun relasi sebanyak mungkin, terus-menerus. Jadi jangan puas akan, relasi saya sudah banyak mas, saya sudah banyak kenalan di kota A, kota B. Tetap teman-teman, yang namanya membangun relasi itu tidak ada habisnya. Gitu. Jadi harus tetap membangun relasi, itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua di sini adalah tadi produknya juga sudah disediakan ya Pak dari pihak perusahaan. Betul, Pak. Sudah disediakan. Betul. Nah, ini lebih enak Pak menurut saya. Kenapa? Karena kita hanya fokus pada kualitas produk kita aja. Jadi produknya pun tadi saya baca, ini sangat menarik Pak. Jadi produknya pun bagus dan bersaing juga di pasaran seperti itu Pak. Jadi teman-teman tetap percaya diri, tetap dengan produk yang dijual. Itu yang pertama. Karena kebanyakan Pak, ya kebanyakan pada saat kita menjual produk itu selalu takut dengan kompetitor. Wah, kompetitor lebih bagus nih, harganya lebih murah nih, gitu. Nah, teman-teman di sini Bapak Ibu semua tetap fokus pada kualitas produk dari produk perusahaan Bapak Ibu. Dan tadi pun saya baca ya, saya orang awam juga, baca produknya pun menurut saya bagus ya Pak. Tadi juga ada beras, kemudian produk-produk yang lainnya juga itu menurut saya bagus. Nah, jadi tetap percaya diri dan fokus dengan kualitas produk yang dijual oleh Bapak Ibu semua. Kemudian yang ketiga, ini yang paling sering kita lupakan ya. Jadi setelah kita memiliki relasi yang banyak, kemudian kita juga sudah menjual produknya sudah laku, ya kan? Nah, yang ketiga ini kita jarang komunikasi dengan mereka, dengan nasabah-nasabah kita. Jadi setelah menjual itu, ya sudah selesai. Nanti kalau ada produk baru aja, saya tawarin lagi. Jadi kalau saya nggak ada produk baru, ya udah saya nggak ada komunikasi. Nah, ini adalah momen yang tepat. Kenapa di sini adalah saya bilang momen yang tepat?
saat ini semua orang sedang di rumah. Gitu. Semua orang sedang melakukan semua kegiatannya itu di rumah. Jadi ini adalah momen yang tepat teman-teman untuk melakukan komunikasi after sales. Kenapa? Karena teman-teman dari situ bisa melihat, bisa menanyakan kepada konsumen, gimana dengan produk kami, terus kemudian gimana dengan service tim dari downline Bapak Ibu. Nah itu bisa dilakukan survei dengan cara menghubungi. Dan yang jangan lupa ya, tips dari saya, pada saat kita sudah lama tidak komunikasi dengan nasabah-nasabah kita, jangan langsung jualan produk. Nah, ini yang banyak terjadi adalah dari kita, tiba-tiba WhatsApp, Pak, saya punya produk baru nih Pak, beras ini. Jangan langsung. Ya mungkin tips dari saya dengan salah satunya adalah dengan bertanya kabar terlebih dahulu. Jadi empati dulu, gitu. Karena yang dijual ini saya yakin pasti laku. Kenapa? Karena ini adalah kebutuhan pokok sehari-hari yang memang harus kita konsumsi. Itu yang pertama. Jadi jangan pernah hard selling, apalagi di media sosial ya. Itu jangan pernah hard selling. Karena orang tidak suka dengan hard selling seperti itu. Kemudian yang terakhir, ini yang paling banyak kita lupa, bahkan nggak sadar bahwa kita itu tidak membuat pelanggan kita itu bahagia. Banyak banget contoh ya, kita follow up satu customer, kemudian customer ini bawel ke kita, banyak tanya gitu, udah banyak tanya nggak beli gitu kan. Nah itu biasanya mood kita jadi jelek tuh seperti itu. Nah kalau misalkan teman-teman di sini semua dihadapkan dengan customer yang bawel, kemudian yang penuh perhitungan, ataupun ada yang sombong, nah jadi kita harus mengetahui tipe-tipe customer. Tugas kita adalah membuat semua pelanggan kita ini adalah bahagia dengan satu apa? Service. Ya. Teman-teman, saya akan ambil contoh salah satu coffee shop lah. Teman-teman pasti pernah datang ke salah satu Starbucks ya. Nah, apa yang mereka lakukan? Mereka selalu mengucapkan salam di awal. Itu yang mereka lakukan adalah service ke customer. Mengucapin salam di awal, kemudian dia bertanya namanya siapa. Karena orang Indonesia itu suka Pak, yang dipanggil nama, disebut namanya berulang itu suka Pak. Gitu. Apalagi ini pengalaman saya di sini kan teman-teman menjual produk yang dikonsumsi tiap hari, barangnya ada, ya kan, wujudnya ada, jadi enak ngejelasinnya. Nah, saya bergerak di bidang asuransi Pak, saya ngejualin asuransi yang barangnya nggak ada. Jadi pada saat teman-teman menjual ke pelanggan ya, tips dari saya itu adalah satu. Ya, ucapkan salam yang pertama. Ya, salam, bertanya kabar, terus mengucapkan contoh ya, kalau misalkan teman-teman ketemunya selamat pagi, ucapkan selamat pagi. Kalau misalkan follow up-nya siang, ucapkan selamat siang. Gitu. Jadi lakukan service-service seperti itu. Gitu. Jadi dengan soft selling dulu, kemudian baru hard selling. Nah, jika kita menerapkan 4 hal ini dengan konsisten, ya, teman-teman menjual produk apapun, saya pastikan laku, gitu. Apalagi yang dijual ini produknya kebutuhan pokok sehari-hari. Gitu. Tapi itu satu yang harus diingat adalah satu, buat pelanggan Anda bahagia. Dan pertanyaannya adalah, yang menjual ini banyak ya Pak. Saya tadi bacanya itu mitranya itu udah puluhan ribu ya Pak se-Indonesia. Betul ya Pak ya? Iya Pak, betul. Betul, sudah puluhan ribu ya. Jadi teman-teman di sini harus memiliki satu perbedaan khusus dengan mitra-mitra yang lain. Jadi pertanyaannya, kenapa saya harus beli produk beras ini lewat kamu? Nah, teman-teman pasti harus punya kelebihan. Gitu. Contoh satu, karena dia ramah. Nah, ciptakan personal branding yang seperti itu. Gitu. Jadi bukan semata-mata, produknya yang lebih bagus banyak, yang lebih mahal banyak, tapi teman-teman harus menciptakan personal branding seperti itu. Jadi kalau saya belinya sama dia, nyaman aja. Gitu. Itu sih Pak tips dari saya. Jadi ada 4 tips ya Pak ya, yang Bapak katakan kemukakan pada sesi saat ini. Satu, membangun relasi ya Pak ya. Betul Pak. Jadi relasi ini kita bisa mulainya mungkin dari handphone kita dulu kali ya Pak ya, dari phonebook dulu kali ya, kita lihat kali ya Pak ya, salah satunya ya. Baik, relasi bisa dilakukan dengan orang terdekat dulu dengan menghubungi
kalau misalkan yang belum pede ke orang lain ya Pak, tips dari saya adalah Ya. jual produk ke orang terdekat dulu. Oke, oke. Ya, Ya, kalau jual Anda sudah pede, kita dulu ya Pak ya. kenapa Pak? Inner circle kita dulu, lingkaran terdekat kita dulu ya, kita memulainya ya. Betul, betul. Eh, Ya, karena kan kita pasti punya saudara ya, kakak, adik, ponakan lah, paman, bibi, tante. Coba jual dulu ke lingkungan yang paling dekat dulu. Itu, keluarga kita dulu. Belajar dulu dari sana. Gitu. Oke. Jadi kita mulai experience dulu dari inner circle kita, lingkaran terdekat kita, kemudian seperti obat nyamuk kali ya Pak ya, melingkarnya ya Pak Ya, ya. betul, Oke. betul seperti itu. Nah, yang kedua tipsnya adalah kita percaya terhadap produk. Nah, memang Pak, untuk di YC ini kalau bicara kata unik, sangat unik Pak. Karena kita memang main di produk kebutuhan dasar ya. Kalau di kebutuhan pokok memang di sini ada beras, tapi kita lebih comfortnya yang adalah produk kebutuhan dasar. Nah, katakanlah kalau kita percaya di dalam produk, memang betul Pak. Di sini katakanlah yang namanya produk YC itu katakanlah secara kualitas ya memang kalau dibilang di perberasan ya memang sedikit unik ya. Ada kualitas kita memang yang turun naik gitu loh. Tapi kembali lagi produk yang kita sediakan ini kan tidak hanya satu aja gitu loh. Banyak produk yang akan kita sediakan dan akan bertambah terus nantinya. Nah, kembali lagi kalau memang kepercayaan diri terhadap produk yang kita miliki ya, walaupun katakanlah ya yang namanya jualan bisa aja katakanlah produknya agak sedikit ngedrop dan segala macam. Bukan katakanlah kita akan nyerah dengan produk yang kita sediakan saat ini bisa jadi turun naik, tapi kita akan terus memperbaiki kualitas kita. Jadi memang di sini harus ada sinergi ya Pak ya, antara katakanlah kepercayaan diri terhadap perusahaan ISC dan kepercayaan diri terhadap mitra-mitra kita untuk bisa memasarkan produk yang kita sediakan. Nah, seperti itu ya Pak ya. Percaya diri dulu ya Pak ya dengan produknya ya Pak ya. Betul, betul. Harus percaya diri. Jadi jangan pernah jangan selalu berfokus kepada kompetitor kita. Gitu. Di sana harganya lebih murah, di sana harganya lebih bagus, ya. Karena setiap produk itu diciptakan, ya, produk diciptakan itu pasti pengen yang terbaik, gitu. Semua perusahaan pun membuat produk, menciptakan produk pasti pengen produk itu jadi unggulan, Pak. Nah, kita sebagai tenaga penjualnya, sebagai mitra penjualnya harus yakin dan percaya, karena tidak ada satu produk diciptakan untuk tidak baik, Pak. Betul. Luar biasa. Oke. Dan tips ketiga ya Pak ya, komunikasi setelah jual. Jadi after sales ya. Jadi jangan sampai katakanlah ketika kita sudah jual satu produk, ya udah kita selesai begitu aja gitu kan. Kemudian karena kita nggak komunikasi lagi, tiba-tiba ada produk baru lagi baru kita tawarin. Berarti tips seperti langkah seperti itu salah ya Pak ya. Artinya ketika barang sudah diterima, kita boleh tanyain ya, hasilnya gimana nih, suka enggak? Nanti seperti itu kali ya Pak William ya. Betul, itu harus banget Pak, harus banget kita kontrol, kita monitoring ya. Jadi kita kontrol dan monitoring produknya itu adalah dengan seperti itu, dengan kita bertanya kepada pelanggan-pelanggan kita, Pak, produknya sudah diterima, sudah baik, bagaimana Pak? Apakah ada kendala dengan produknya atau apakah ada yang kurang dengan produknya seperti itu. Jadi kita dapat juga masukan-masukan dari pelanggan seperti itu, dan terus lakukan komunikasi dengan tadi bertanya kabar, bagaimana Bapak bisnisnya hari ini, Bapak bagaimana penjualannya hari ini, kalau misalkan nasabah kita yang dia wirausaha juga. Karena orang Indonesia itu senang diajak komunikasi, apalagi kalau tips dari saya ya, kebanyakan saya sudah melakukan survei, orang Indonesia itu suka dipuji Pak. Gitu. Nah, tapi jangan lebay juga, pujinya ada tekniknya seperti itu. Jadi tips dari saya adalah seringlah komunikasi meskipun hanya bertanya kabar seperti itu. Ada pernah kejadian Pak, katakanlah Pak Harpan, beras yang diterima sama mitra saya jelek, mitra saya jadi kecewa, nggak mau lagi belanja ke saya. Nah, kira-kira ada kiat nggak Pak, atau tips apa gitu loh untuk katakanlah kita mengalami problem seperti itu Pak. Misalnya katakanlah dia memang kecewa ya, padahal baru satu kali belanja sih gitu loh, baru satu kali belanja, katakanlah berasnya tiba-tiba dia nggak suka, langsung atau kecewa gitu. Itu bagaimana Pak? Kira-kira ada kiat khusus nggak sih Pak kalau memang kita mendapatkan hal seperti itu Pak? Baik, kalau saya Pak, yang saya lakukan adalah dulu pada saat saya menjual satu produk, tiba-tiba nasabah saya ini kecewa, yang saya lakukan adalah dengan mendatangi Pak. Jadi kita harus datang. Kita datangin dulu orangnya,
ajak komunikasi, terus kemudian di situ bedah ya. Bedahnya itu istilahnya gini, kita sama-sama lihat yang jeleknya ini apanya, apakah dari packingnya, apakah dari memang barang yang datang ini rusak ya, atau memang kualitasnya ini pada saat contoh ya, pada saat beras, contoh pada saat dimakan nggak enak. Jadi banyak faktor ya, makanya itu kita harus survei. Kita harus survei dan lakukan komunikasi. Jangan baperan. Ketimbang nasabahnya bilang, wah produknya jelek, langsung baper, ah nggak mau jual lagi, udah stop. Tapi terus tiba-tiba minta maaf. Jangan, datengin Pak. Harus tahu dulu apa yang menjadi kendalanya. Kalau misalkan ada kesalahan di pihak kita, jangan gengsi untuk minta maaf Pak. Ya, Jangan gengsi untuk minta maaf. Kalau memang itu kesalahan, ya kita akui salah. Dan kita juga bilang, Pak, ini akan kita perbaiki. Saya pastiin di pembelian kedua tidak akan. Dan kebanyakan sales itu malu Pak untuk minta maaf. Kalau memang ada kesalahannya dari pihak kita ya, entah dari packingnya atau dari barangnya gitu. Itu Pak, yang jarang dilakukan adalah minta maaf. Oke. Oke, jadi clear ya Pak ya, karena memang banyak sih Pak komplain seperti itu terjadi ya, artinya ada nih kasus saya jadi kecewa gitu loh, bahkan yang lebih dahsyatnya lagi komplainnya gara-gara berasa jelek hubungan persaudaraan saya dengan saudara saya jadi putus Pak. Ini kan sangat-sangat luar biasa Pak. Iya. Kalau bisa kata Sebetulnya sekali Pak. baik. Masalah itu kan pasti ada solusinya. Solusinya dengan apa? Salah satunya adalah komunikasi kita. Jadi bagaimana cara menghandle kita komunikasi sih. Intinya lebih kita datengin, kita temuin, ajak ngobrol intinya gitu. Jangan pada saat komplain dia di WhatsApp, kita balasnya lagi lewat WhatsApp. Karena persepsi itu selalu berbeda pada saat kita menghandle customer itu via telepon. Itu beda banget pada saat kita ketemu. Ya. Siapa tahu dengan ketemu dia jadi luluh, oh ya sudahlah, nggak apa-apa. Banyak juga gitu. Dan satu lagi, jangan baperan kalau jadi sales. Komplain dari customer wajar. Perusahaan sebesar apapun pasti nerima komplain. Tinggal bagaimana kita menghadapi komplain tersebut. Ya, Pak. Oke, luar biasa. Ini sudah 4 tips ya Pak ya. Jadi yang paling simpel sih ya, yang memang katakanlah terlewat dari kita sebagai seorang sales ya. Tips keempat ini yang memang jarang sekali kita lakukan, yang membuat customer itu pelanggan menjadi bahagia ya. Artinya just say hello aja dan segala macam itu memang jarang kita lakukan ya. Nah, kiat-kiat apa lagi nih Pak? Katakanlah misalkan ya untuk mitra-mitranya ISC, selain mereka juga harus melakukan perekrutan ya, ini sama-sama untung sih Pak. Artinya kita menjualnya di sini adalah satu, menjual sistem bisnis ISC-nya ya untuk mengembangkan jaringan, dan kedua adalah untuk melakukan penjualan secara langsung. Nah, secara langsung dalam hal ini yang tadi kita sebutkan ya, seperti halnya kita bisa menjual produk ISC dalam hal ini beras ke inner circle kita dulu, kemudian ke orang khalayak ramai. Nah, kira-kira kiat seperti apa Pak? Atau katakanlah dengan era sekarang ini kita memanfaatkan fasilitas apa Pak yang paling efisien kira-kira Pak? Baik, kalau saya melihat fenomena saat ini adalah, saya akan kasih contoh dulu ya. Kita pesan makanan itu sekarang sudah nggak perlu ke restoran Pak. Cukup buka aplikasi Gojek, pesan, selesai. Dan fenomena ini semua nanti kedepannya itu akan berbasis aplikasi Pak. Jadi semua itu kedepannya di tahun-tahun mendatang itu kita akan dipermudah dengan aplikasi. Nah, tadi ada 2 tugas pada saat saya bergabung menjadi member ISC. Satu merekrut, yang kedua adalah menjual langsung. Ya, saat ini teman-teman mitra semua bisa manfaatkan semua media sosial dengan merekrut. Itu yang pertama. Ya. Teman-teman bisa beriklan di Facebook, di Instagram, tapi tetap perhatikan kontennya yang menarik. Ada lagi nanti harus belajar lagi tentang konten, tentang cara perekrutan di media sosial, harus menarik. Karena yang namanya merekrut di media sosial itu harus soft selling. Jadi bisa manfaatkan itu Pak untuk merekrut Facebook, Instagram, kemudian di Twitter juga boleh. Atau kalau misalkan mau merekrut yang profesional, bisa masuk ke akun sosial media di LinkedIn. Jadi nggak usah malu, banyak juga di LinkedIn sekarang dijadikan tempat jualan, nggak apa-apa. Yang penting soft selling. Jadi nggak masalah, manfaatkan semua media sosial. Terus kemudian kalau misalkan kita harus merekrut, harus menjual produknya, produk-produk ESG.
Nah, tadi yang pertama adalah satu, jual dulu ke lingkungan sekitar kita, gitu. Kemudian, yang kedua, jangan pernah malu untuk jualan ke teman, Pak. Masih banyak yang gengsi, Pak, untuk berjualan ke teman yang ada kontaknya di handphone kita. Itu yang saat ini terjadi problem tenaga penjual dimanapun, mereka masih malu, Pak. Aduh, masa gue jualan bahan pokok? Aduh, masa ini? Aduh, nanti banyak aduhnya, gitu. Jadi hilangkan itu dulu, ya nggak usah terlalu jauh mikir, aduh saya harus jualan banyak bulan ini. Nggak, coba lihat saat ini di handphone masing-masing, cek ada berapa ratus kontak nomor telepon. Pertanyaan saya cuma satu, ya sudah berapa kontak yang dijual, yang dihubungi, atau bahkan yang sudah di-blast lah, WhatsApp produk-produknya, sudah berapa? Saya yakin pasti ya dari sini ada yang sudah semua ada pasti. Tapi kebanyakan pasti 50%-nya pun enggak, Pak. Jadi poin tadi cukup menarik ya, banyak aduhnya ya Pak ya. Banyak aduhnya itu, Pak. Banyak aduhnya. Ini baru mau memulai sudah banyak aduhnya ya Pak ya. Tapi Ya. belum lagi ketemu ketika memulai ditolak. Ah ini kan lebih parah lagi nih. Ini kiatnya bagaimana Pak? Kalau aduhnya sudah lewat nih, memulai, kemudian tiba-tiba pada saat baru mau mulai, nah ada kata gua nggak perlu, gua nggak mau. Nah ini bagaimana nih? Karena banyak ada juga memang katakanlah yang bermental seperti itu ya, katakanlah baru nyoba sekali mendapat penolakan, nah, akhirnya langsung demotivate. Nah ini bagaimana Pak kiat-kiat yang seperti ini kira-kira menurut pengalaman Bapak? Baik. Tenaga penjual itu dihadapkan dengan penolakan ya. Dan penolakan ini pasti ditemuin sama semua sales atau tenaga penjual yang sudah jago sekalipun ya Pak. Pasti menghadapi ini. Ya, yang saya lakukan tipsnya adalah ditolaknya ini karena apa? Kalau saya dulu Pak jualan asuransi, penolakan asuransi dari dulu, dari tahun 90 sampai sekarang, itu cuma ada 5 Pak alasannya. 5 Ya. alasan. Cuma ada 5 alasan dari dulu Pak, dari tahun 90. Saya catat nih. 5 alasan ya Pak ya. Yang pertama apa tuh Pak? Nah, yang pertama biasanya tanya pasangan Pak. Aduh, nanti dulu deh tanya pasangan saya. Gitu kan, tanya istri biasanya, tanya istri. Kalau misalkan Bapak Ibu menjual produk beras, biasanya nanti nanya suami. Pasti itulah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya pikir-pikir dulu deh. Nah, ini pasti juga. Nah, yang ketiga, belum ada uangnya. Nanti. Yang keempat, saya sudah pakai produk lain. Produknya lebih bagus. Seperti itu. Ya, terus kemudian ini yang terakhir. Saya belum mau atau saya belum berminat. Gitu. Jadi, 5 penolakan ini yang akan disampaikan oleh customer. Dari zaman dulu sampai sekarang, pasti 5 penolakan ini yang akan disampaikan, Pak. Nah, pertanyaan saya, ya, pertanyaan saya adalah, teman-teman kan tiap hari pasti ketemu dengan 5 ini, ya, mau menjual apapun. Sudah belajar belum cara handling objection-nya? Oke. Ya, sudah belajar belum? Karena kita selalu fokusnya, dia nggak mau. Oh iya, dia nggak mau. Nah, kita nggak nyari tahu, nggak maunya ini kenapa. Makanya nanti teman-teman juga harus ya, apa yang namanya tenaga penjual itu kita harus rajin belajar. Harus belajar juga sama yang jago jualan. Mereka cara nge-handlingnya gimana sih? Gitu. Itu. Jadi harus belajar handling objection. Gitu. Jadi jangan fokus sama keberatannya apa. Gitu. Karena kalau misalkan kita nawarin satu produk, kemudian ditolak dan langsung down, udahlah dia balas, kita nggak balas lagi. Gitu. Nah itu yang jangan pernah dimiliki mental seperti itu, Pak. Oke. Dan satu lagi, cukup menarik, Pak. Cukup menarik. 5 alasan yang sering terngiang yang sering sekali katakanlah didiskusikan oleh mitra-mitra IS atau member-member IS, iya kan? Ini alasan pertama Pak, tanya pasangan dulu. Nah bahkan ada semacam joke ya, katakanlah beli
diem. Gimana Pak? Baik, tanya pasangan dulu. Ya, mungkin teman-teman bisa bertanya ya, hal apa yang harus didiskusikan gitu dengan pasangan gitu. Tapi dengan soft selling ya, baik ibu, bapak, kira-kira hal apa yang mesti didiskusikan dengan suami atau dengan istri? Hal apa? Nah, kalau misalkan saya bisa ngasih pandangan, nah teman-teman bisa jelaskan. Seperti itu. Kasih pandangan dan ciptakan kebutuhan. Tapi saya yakin sih Pak, kalau misalkan kita menjual produk pokok kebutuhan sehari-hari ya, Iya. saya yakin sih tidak akan terlalu sulit Pak. Kenapa tidak akan terlalu sulit gitu? Karena produk itu dibutuhkan terus-menerus, jadi continue dibutuhkan. Beda dengan saya Pak, berjualan asuransi yang orang dengar kata asuransi aja udah kabur Pak, gitu kan? Nah, kalau misalkan menjual bahan pokok, saya yakin sih ini untuk 5 keberatan tadi itu jarang lah gitu Pak, jarang terjadi. Paling bilangnya saya masih ada stok gitu kan, saya masih ada stok di rumah, paling itu Pak, kebanyakan pasti itu. Saya masih ada stok deh di rumah, yang bulan kemarin aja masih ada gitu, atau wah makanan saya ada kok, kebutuhan saya sudah terpenuhi gitu. Paling penolakannya seperti itu gitu, atau mungkin membandingkan dengan produk lain gitu ya Pak. Bulan ini banyak bansos, jadi belum beli beras dulu. Bisa jadi Pak seperti itu. Oke, itu menarik kali Komara. Ada lagi nggak Pak? Kira-kira tipsnya Pak nih? Karena di sini kayaknya saya lihat yang berinteraksi, ada banyak yang bertanya nih Pak nih untuk Baik, katakanlah. Baik, tips terakhir dari saya ya sebelum nanti kita masuk ke tanya jawab, tips dari saya adalah satu adalah lingkungan ya Pak. Mungkin ini lebih ke mindset kita ya, lebih ke mental kita. Jadi Bapak Ibu semuanya teman-teman yang malam hari ini sedang mendengarkan, ini tips yang paling ampuh ya Pak, karena lebih ke mindset dan mental. Jadi yang pertama adalah di sini membernya sudah banyak banget ya, saya baca puluhan ribu member ya. Pertanyaan saya Pak, saya yakin pasti di membernya Bapak, di perusahaan Bapak ini ada top-top agen atau top-top salesnya ya Pak? Betul Pak, ada Pak. Jadi kita sebutnya leader. Leader, baik. Ya, jadi yang belum jadi leader, yang belum jadi top penjualan, ya, saran saya adalah satu. Kalian harus bergabung dengan top-top leader dan top-top penjualan ini. Jadi harus bergabung dengan leader. Gitu. Itu yang pertama. Jangan mentang-mentang saya ditolak, saya penjualannya juga ya udahlah, nggak apa-apa. Dia gabungnya dengan yang begitu juga, Pak. Nah, ini yang salah, Pak. Oke. Karena kenapa? Lingkungan itu menentukan keberhasilan kita. Kalau misalkan yang saya lakukan dulu adalah saya pengen jadi sales manager. Nah, gimana caranya? Berarti saya harus main bareng dengan sales manager. Karena kenapa, Pak? Pola pikirnya akan berubah, semangatnya juga akan berubah, kemudian cara pandang, cara bicara dan tingkah laku kita juga akan berubah, Pak. Itu akan mengikuti. Ya, jadi jangan saya mah produksinya juga kecil, ya udahlah kita mah gabung ini aja terus ngomongin leadernya, punya grup yang nggak ada leadernya. Wah, ini Bapak ini bawel ya gini deh. Nah, itu jangan. Gitu. Jadi kalau misalkan kita mau berhasil, gabunglah sama yang udah berhasil. Jangan ya udah ditolak, gabungnya sama yang udah ditolak. Jangan. Karena lingkungan menentukan kesuksesan kita. Apalagi kita bisnis ini adalah jaringan ya Pak ya. Jadi semakin banyak kita merekrut downline kita, ya jangan memberikan hal negatif ke downline kita Pak. Seperti itu. Tips selanjutnya bagaimana Pak ini ya, jadi kembali lagi ya, lingkungan menentukan sekali ya Pak ya. Artinya ya ketika kita memang bertemu dengan orang-orang yang sukses di segi jaringan, dalam hal ini leader-leader atau katakanlah senior-senior di ISC, tidak untuk kemungkinan mindset kita sendiri akan terbentuk dengan sendirinya ya Pak ya. Betul. Ada lagi Pak tipsnya Pak? Itu saja Pak, yang paling penting ya di akhir saya sampaikan adalah itu Pak, lingkungan. Karena itu akan merubah mental dan mindset kita Pak. Oke, siap, terima kasih. Oke, Pak William Komara, kita coba lihat ya Pak ya, yang sudah berinteraksi dengan kita pada malam hari ini,
Ini lumayan banyak Pak yang menyaksikan BOP Live kita. Ini kurang lebih 35.000 Pak yang menyaksikannya. Alhamdulillah. Baik. Nah, ada Pak Edi, Pak, ini cukup menarik nih ya. Pak Edi Sutoyo 81. Kalau menurut Bapak, kita lebih dahulu tawarkan berasnya atau peluang bisnisnya? Dan apakah semua orang bisa jadi target market di bisnis ini atau ada tipe-tipe tertentu, Pak? Baik, terima kasih. Pertanyaannya ini dari Pak Edi Sutoyo 81. Selamat malam Pak Edi. Pertanyaannya menarik sekali. Ya balik lagi ke fokus kita Pak. Tadi kan saya sempat dengar juga dari Bapak ya. Jadi di bisnisnya ESG ini ada dua ya, merekrut dan berjualan langsung direct to customer. Ya, jadi mungkin balik lagi tujuan Bapak ini untuk memperbanyak downline kah atau memperbanyak langsung direct to customer. Jadi tentukan dulu targetnya apa. Gitu. Tidak semua customer itu suka dijadikan calon target downline kita. Ada juga yang dia ya udahlah gue beli aja deh, gue nggak usah jadi mitra. Ada juga gitu. Jadi intinya adalah ajak ngobrol dulu, komunikasi dulu. Ya setelah itu baru nanti kita akan lihat, oh nih cocoknya jadi apa. Dan harus bisa menganalisa nasabah. Ya harus bisa juga melihat membaca karakter nasabah. Seperti itu sih Pak. Jadi harus ditentukan dulu dari awal. Fokusnya tuh maunya apa. Kalau misalkan kita mau, kalau kita misalkan mau direct to customer, ya kita mau menjual langsung, gitu, itu boleh sah-sah saja. Jadi tidak ada yang salah, tidak ada yang benar, cuman kita harus tentukan dari awal Pak. Oke, saya sedikit menambahkan ya Pak Lilian ya. Di sini kan Pak Edi Sutoyo pun bertanya ya. Dan apakah semua orang bisa jadi target market di bisnis ini atau ada tipe-tipe tertentu? Kalau saya secara pribadi sih ya, mungkin nanti ditambahkan oleh Pak Lilian, untuk ISC ini secara bisnisnya, marketnya semua orang yang bergerak Pak. Nah, artinya mau di kelas bawah, kelas menengah, mau kelas atas pun segmennya bisa masuk ke dalam ISC. Jadi selagi dia masih mau makan nasi atau masih mau makan produk kebutuhan dasar, saya rasa bisa menjadi target marketnya ISC. Nah kalau Pak Lilian gimana Pak? Silahkan tambahannya Pak. Baik, bisa juga Pak dijadikan seperti itu, dijadikan semua target market. Ini bagus ya. Kalau misalkan Bapak pengen ngejalnya bonus downline, berarti dijadiin dia downline aja Pak langsung. Ya udah Bapak registrasi. Ya dari jadi downline saya, jadi mitra saya. Nanti kalau Bapak butuh berasnya beli sendiri pakai aplikasi seperti itu. Itu lebih menarik seperti itu, Pak. Oke, siap. Oke, banyak sekali Pak yang berinteraksi ya Pak ya. Saya coba lihat lagi nih yang mau bertanya. Oke, Pak William Komara, kira-kira tipsnya mungkin masih ada lagi nih Pak, yang katakanlah belum Bapak sampaikan terkait katakanlah mengenai bisnis ISC ini. Ini kan cukup menarik ya kalau kita melihat dari pertanyaan Pak Edi Sutoyo ya, bahwasannya memang Pak, di sini kita bisa lihat ada dua keunggulan ya yang dimiliki oleh ISC. Ya, keunggulannya adalah sebenarnya sama-sama untung kalau kita bilang kembangkan jaringannya, karena ketika kembangkan jaringannya ya dan dia berkomitmen untuk melakukan tutup ordernya, maka jaringan tersebut akan menghasilkan omset yang besar juga. Dan kembali lagi untuk katakanlah berjualan secara langsung ya, ini pun bisa sama-sama mendapatkan omset yang besar pula. Jadi memang di ISC ini kalau bicara katakanlah kanan kiri oke, memang semuanya oke. Tapi tetap yang harus diperhatikan adalah bahwa skema kita dengan skema matahari ya artinya merekrut sebanyak-banyaknya dan itu bisa menjadi omset yang besar pun ini kalau saya boleh sarankan fokusnya adalah jual dulu ya, jual kemudian rekrut, jual rekrut, ini yang memang harus terjadi sebenarnya sinerginya seperti itu. Jadi ya kembali lagi ke sahabat ISC bahwa bisnis jaringan ISC ini walaupun katakanlah produk yang mudah kita jual, kembali lagi fokus kita katakanlah terhadap jaringan. Dan ini yang harus difokuskan lebih tepatnya ya gitu. Kembali lagi ke mental kita,
apakah yang tadi disebutkan dengan Pak William ya, bahwasanya jangan banyak aduhnya nih. Karena apa? Tantangannya sama-sama berbeda nih gitu. Kalau kita jualan hanya fokus jualan aja, tapi kalau ketika kita mau mengembangkan bisnisnya, kita harus mengerti produk and knowledge-nya. Nah, pentingnya nih Pak William ya, terkait pemahaman kita untuk produk knowledge, ini seberapa penting sih Pak kalau menurut Bapak? Oke, ini menurut saya sangat penting banget ya, karena kan sekarang ini customer sudah pintar ya Pak. Jadi kalau misalkan dia contoh mau beli beras ya, dia tinggal searching di Google, itu keluar tuh semua ya, beras apa, dari mana, terus kemudian beratnya berapa, itu langsung terlihat di situ. Nah, sebagai tenaga penjual, kita harus mengetahui produk apa yang kita jual. Ya, saya yakin pasti dari perusahaan ISC juga sering mengadakan training produk, training penggunaan aplikasi, itu pasti diadakan oleh perusahaan. Nah, pertanyaannya adalah, Bapak, Ibu, teman-teman semua mengikuti tidak? Gitu. Nah, ini saya sarankan untuk mengikuti. Jadi, supaya kita paham, jangan sampai pada saat customer bertanya, kita tidak bisa jawab. Nah, bagi saya itu adalah kesalahan yang fatal, seorang tenaga penjual tidak mengetahui produknya. Apalagi, ya, sudah tidak mengetahui produknya, kemudian tidak mengetahui juga kekurangan dan kelebihannya. Nah, ini akan berakibat fatal, Pak, yang nantinya ini akan menjadi cancel, Pak. Jadi nasabah, aduh, dia ngejelasinnya aja masih ragu-ragu, ya. Gimana kalau misalkan nanti saya beli lewat dia, kalau misalkan ini ada masalah dengan produknya, gitu. Jadi yakinkan customer dengan penguasaan produk yang cukup baik. Oke. Ya, luar biasa. Di sini ada Pak Sarius Tasman, ya Pak Sarius Tasman. Beliau berkomentar menambahkan 5 alasan ya. Kalau tadi Pak William menyebutkan 5 alasan, ini menarik sekali nih. Pak Sarius Tasman, dia menambahkan 1 poin lagi Pak, poin ke-6. Ya, kadang beras dikirim dari kampung atau saudara. Ini penolak aja, yang begini cukup unik juga Pak. Ini ada pasti, ini ada gitu loh. Nah ini kan katakanlah yang memang mindset yang harus kita buka ya. Jadi memang tantangan tersendiri ketika kita menawarkan bisnis ISC yang produk seksinya adalah memang sebagai door opening yang di sini beras. Ada memang jawabannya seperti ini. Kalau saya mah beras dikirim dari kampung sama saudara atau sama orang tua karena petani juga di sana. Nah ini yang mindsetnya harus kita buka nih ya Pak ya. Jadi kalau misalkan kata di ISC tidak melulu mengenai jual belinya, walaupun katakan itu menguntungkan juga, tapi mindset yang kita buka adalah ini ada satu bisnis ya, satu bisnis yang memang katakanlah bisa kita jalankan ketika kita membentuk jaringannya ya, itu akan mendapatkan suatu income yang katakanlah bisa kita dapatkan setiap bulannya. Nah kira-kira bagaimana tambahan dari Pak William ini Pak? Baik, tadi menarik ya. Saya ada kiriman beras dari kampung gitu ya, karena di daerah mungkin keluarga kita juga keluarganya petani seperti itu ya Pak. Ini menarik ya. Baik. Jadi begini. Ya kalau misalkan alasan seperti itu balik lagi ya ke komunikasi ya. Ke komunikasi kita dalam menghandling keberatan nasabah. Ya, jika keberatannya itu, tadi saya dengar 1 poin ya, ini menarik sekali ya. Kalau misalkan dia memang sudah mentok nggak mau banget beli produk, ya mungkin solusinya bisa direkrut Pak jadi downline kita. Jadi kalau misalkan nanti Bapak Ibu butuh mendadak kiriman dari kampung telat sampainya, Bapak tinggal pesen pakai aplikasi, kita kirim, ongkirnya gratis pula. Kalau Bapak dikirim dari kampung, itu kan pakai ongkir dan nggak mungkin gratis Pak. Saya yakin pasti ada biaya ongkirnya. Saya baca di ISC ini pengiriman gratis. Jadi kalau menurut saya mungkin bisa di-compare dengan hal itu, karena bagaimanapun beda Rp1.000 aja itu pasti pindah. Itu karakter orang kita Pak. Nah teman-teman mungkin bisa betul, teman-teman bisa menjelaskan dengan benefitnya menggunakan aplikasi ISC ini, karena saya tadi juga baca ini tidak dikenakan biaya pengiriman. Nah ini kan menurut saya sesuatu hal yang menarik ya, daripada kita
pesan di kampung, kemudian harus ada biaya ongkir dan sampainya juga lama gitu kan, belum lagi pengiriman gitu, belum lagi nanti ngasih tip ke orangnya. Jadi biaya yang akan keluar semakin banyak kalau menurut saya sih, Pak. Oke, luar biasa. Cukup menarik sekali, Pak. Sesi kita pada malam hari ini interaksinya cukup ketat juga. Ini mohon maaf ya kalau memang nanti ada yang bertanya masih belum bisa kita jawab karena waktu juga kita memang nggak terlalu banyak ya. Kita kira sekarang 10 menitan lagi untuk sesi saat ini. Oke. Coba kita tanya lagi ya Pak, kita lihat lagi ya Pak ya di sini interaksinya. Yang sudah bergabung dan bertanya di sini, oke. Nah, kembali lagi Pak, di sini kan kembali mengenai perekrutan ya, perekrutan. Ketika kita merekrut calon mitra, nah di sini ada dari Bapak Sri Kusmadio mungkin, males cari orang, udah ada langganan. Nah, harganya kalau biasa beli di pasar harganya grosir. Nah ini gimana Pak? Ada kiat-kiat khusus nggak nih Pak nih? Ketika kita tawarin bahwa memang katakanlah bisnis jaringan ada istilah cari orang. Nah ini kan yang memang kita harus coba buka wacananya ya, bahwasanya sebenarnya ya bukan cari orang juga ya, tapi kembali lagi kita menaruhkan satu bisnis gitu loh. Ada kiat-kiat khusus nggak nih Pak William nih mengenai katakanlah dari Pak Sri Kumadio untuk katakanlah komentarnya Pak? Baik, kalau menurut saya kenapa di sini cari orang? Ya, apa tadi alasannya kan malas cari orang. Kemudian yang kedua tadi saya sudah punya langganan ya Pak ya, langganan seperti itu. Ya, baik, balik lagi ya, seperti yang saya informasikan tadi bahwa mau tidak mau kita harus bersahabat dengan yang namanya teknologi Pak. Gitu. Mau tidak mau kita harus mengikuti perkembangan zaman. Ya, cepat lambat semua transaksi itu akan berubah, Pak. Ya, itu mungkin yang harus kita pertajam mengenai teknologi ya, dan apalagi di era new normal ini. Ya, setahu saya Pak, gitu kan, orang kalau misalkan sekarang keluar itu mikir-mikir Pak, mungkin bisa dikasih edukasi. Daripada saya datang ke pasar, saya datang ke agen, saya datang ke tempat grosir, lebih baik saya duduk di rumah, saya buka handphone, saya tinggal pilih-pilih produk, saya dapat diskon pula, gratis ongkir juga. Itu menurut pemikiran saya, Pak. Nah, tinggal bagaimana cara teman-teman mengedukasi itu. Gitu. Mengedukasi tentang teknologinya, tentang kemudahannya. Karena yang saya lihat di sini pada saat orang bergabung ke ESG ini, ada yang satu oke, dia pengen mengembangkan bisnis. Ada juga orang yang bergabung ingin dengan kemudahan, Pak. Karena menurut saya ini adalah satu terobosan baru. Gitu. Saya nggak perlu keluar rumah, gitu, saya nggak harus nyalain motor, nggak harus ngeluarin bensin, nggak harus bayar parkir 2.000 pun sayang Pak, saya tinggal buka handphone saya, itu kan, cuman modal kuota aja, gitu, udah, ini barang dikirim. Jadi ada dua yang saya terlewat nih. Ada orang yang ingin mengembangkan bisnisnya, ada orang yang katakanlah mau kemudahannya berarti ya Pak ya di sini ya. Betul. Ada yang memang ya udahlah dia rekrut semangat, oke. Ada juga ya udah deh, saya mau ikut join jadi mitranya karena memang ini menarik, mudah, gitu kan. Seperti itu, mudah karena menggunakan aplikasi. Ada juga Pak yang seperti itu. Gitu. Nah, tinggal tugas kita adalah mengedukasi teknologi ini. Gitu. Dulu Pak orang kebanyakan beli nasi Padang samping rumah itu rela jalan kaki Pak. Gitu. Deket tinggal jalan kaki. Sekarang semua orang tuh pasti pesannya apa Pak? Pakai GoFood, pakai GrabFood. Karena apa? Kemudahan. Gitu Pak. Jadi dengan adanya ESG ini menurut saya ini mempermudah juga. Apalagi kan sekarang kita dihimbau sama pemerintah untuk tidak banyak keluar rumah. Seperti itu. Jadi menurut saya dengan adanya terobosan ini adalah tawarkan kemudahan. Tawarkan teknologi, kemudian tidak buat ribet lah. Tidak harus keluar rumah, nyalain motor, bayar parkir, segala macam. Bagi saya itu cost ya, meskipun kita cuma bayar parkir 4.000, 5.000, karena bagi saya itu cost yang harus diperhitungkan. Kalau kita sebulan 5 kali ke pasar, 5 kali 2 udah 10.000. Buat bayar parkir aja gitu. Karena harus diperhitungkan. Apalagi masa pandemi gini Pak, pengeluaran harus benar-benar diatur sedetail mungkin.
Oke, informasi aja sih ya Pak ya, dengan katakanlah kondisi pandemi ini ya, yang sekarang ini sedang berlangsung ya di Indonesia, bukan kita bersyukur ya Pak ya, kita kepinginnya adalah bahwa situasi dunia ini kembali normal seperti biasa ya. Cuma di ISC bukan kita bersyukur, di pandemi ini peningkatan secara penambahan mitra dan penjualan itu sangat-sangat signifikan Pak, tinggi sekali, berlipat-lipat. Ya memang katakanlah kembali lagi orang sudah mulai melihat ya, orang sudah mulai melihat bahwa katakanlah kemudahan yang ditawarkan oleh ISC dengan di rumah saja bisa melakukan satu aktivitas, baik katakanlah melakukan pembelian secara online ataupun melakukan kegiatan bisnis yang bisa katakanlah dilakukan tanpa perlu keluar rumah. Nah ini memang salah satu yang ISC dapatkan ya, bukan kita bersyukur ya, bukan kita bersyukur dengan kondisi seperti ini, tapi kenyataannya adalah memang bisnis ISC ini dengan kondisi pandemi justru kenaikannya sangat-sangat signifikan. Entah seperti ini kita bersyukur atau bagaimana, tapi kembali lagi kita harus sikapi bahwasanya memang bisnis ini adalah sebagai solusi alternatif terbaik ketika orang yang memang katakanlah sudah terbiasa mengeluarkan pengeluaran bulanan ya. Kenapa tidak katakanlah ketika ke ISC pengeluaran bulanan tersebut yang biasanya pengeluaran rutin menjadi katakanlah pemasukan rutin pada akhirnya. Nah itu Pak yang terjadi saat ini di ISC Pak. Coba tanggapan Bapak bagaimana Pak Lili? Silakan Pak. Baik, jadi balik lagi ya, kalau misalkan saya berbisnis seperti ini Pak, yang akan saya tawarkan adalah lebih ke kemudahannya, teknologinya yang akan saya dapatkan. Makanya pesan dari saya adalah satu, kalau misalkan kita gagal di bisnis teknologi ini, di bisnis aplikasi ini, kita harus cross check lagi ke diri kita. Sejauh mana sih kita paham dengan aplikasinya? Gitu. Atau jangan-jangan kita nggak paham. Gitu, cara gunainnya kita nggak paham. Nah, itu yang harus cross check dulu ke diri kita masing-masing. Yang pertama, gitu. Kemudian yang kedua adalah saya yakin teknologi ini akan membantu orang. Gitu. Kalau misalkan oke, dia nggak mau direkrut, ya berarti dia jadiin aja sebagai nasabah kita. Jadi kalau Bapak mau beli pakai aplikasi, mungkin berikan solusi seperti itu. Jadi jual kemudahannya, teknologinya, itu sih yang harus dijual oleh teman-teman semua. Ya, betul sekali, memang kemudahannya. Kita tidak bisa katakanlah melawan kemajuan zaman ya, Pak William ya. Gitu. Kita memang harus benar-benar bisa menyikapinya ya Pak ya. Bahwa semuanya sudah serba instan, sudah serba aplikasi. Bagaimana kita menyikapi hal ini agar katakanlah bisa menjadi manfaat yang baik buat kita. Seperti itu ya Pak ya. Oke. Di sini Zaman Now dari Bu Rosi ya, Bu Rosi juga bergabung di Zaman Now yang di tengah pandemi offline kan pasti dihindari bagaimana tips penawaran secara online bagi pemula yang selama ini anti teknologi. Nah ini dia Pak, ada pertanyaannya, bagaimana tipsnya penawaran secara online bagi pemula yang selama ini anti teknologi, ini bagaimana nih Pak kira-kira Pak? Ada nggak tipsnya Pak? Baik. Saya singkat aja, yang anti teknologi, ya mau tidak mau dia akan cinta teknologi, Pak. Oke, kenapa Pak? Kenapa? Anti teknologi mau tidak mau cinta teknologi, ini agak sedikit lucu juga ini. Gimana? Menarik nih. Iya. Kalau dia tidak cinta teknologi, berarti dia tidak punya handphone, Pak. Saya yakin. Pada saat dia sudah punya smartphone di tangan dia, ya, terus tiba-tiba dia bilang saya nggak suka teknologi, berarti itu dia berbohong, Pak. Berbohong ya? Karena dia ingin kemudahan, Pak. Gitu. Karena kan kita semua tuh ingin mudah. Ya. Dulu Pak, waktu Gojek masuk ke Indonesia, itu semua orang menolak, bahkan semua driver yang konvensional itu menolak. Tapi dengan bergulirnya waktu itu akan berjalan Pak, gitu. Memang edukasinya ini butuh waktu. Dan satu lagi Pak, pesan saya kepada teman-teman semua, ya Bapak Ibu semua, sebelum kita menjual ke orang lain, ya.
pastikan di sini teman-teman mengetahui cara penggunaan aplikasinya. Coba dulu beli buat diri sendiri. Udah pada beli belum? Itu pertanyaan saya, Pak. Yang join jadi mitra ISC, pertanyaan saya satu, udah gunain aplikasinya belum buat beli produknya? Buat sendiri dulu aja. Coba. Itu wajib, Pak. Wajib dicoba dulu untuk diri sendiri. Kalau menurut diri sendiri mudah, kita akan pede menawarkan ke orang lain. Tapi kita join jadi member ISC, buat diri kita aja nggak beli. Nah ini, Pak, yang tidak akan berhasil, Pak. Karena buat diri dia sendiri aja dia belum nyoba, Pak. Gimana kita mau menawarkan ke orang lain? Itu sih. Jadi Coba dulu. langkah awal adalah ketika bergabung ya memang harus paham dulu ya terhadap aplikasinya ya. Oprek-oprek dulu ya kita ya. Paham dan coba beli dulu satu. Rasakan dulu ya. Betul, harus, Pak. Harus itu. Oke. Pak Liam Komarang, tidak terasa sudah mau 1 jam ya untuk BOP Live kita pada malam hari ini. Waktu juga yang memisahkan kita ya. Baik, Pak. Kita tidak bisa jawab semua pertanyaan yang ada di kolom komentar, tapi tidak apa-apa. Nanti ini akan kita coba tabulasi ya. Kita akan coba katakanlah ketika memang itu adalah masukan, ketika itu adalah suatu keluhan, akan menjadi input ya, terbaik untuk ISC ke depannya, Pak. Ya. Untuk pada sesi malam hari ini, saya rasa sudah cukup ya, Pak ya. Kepengennya sih panjang terus, Pak. Nanti takutnya menjemukan. Baik, terima kasih, Pak. Nanti kita akan bisa bertemu lagi ya, Pak William ya. Untuk saat Baik, ini, terima kasih. Pak William yang sudah memberikan banyak sekali tips pada malam hari ini. Semoga bermanfaat, terutama buat diri saya sangat bermanfaat. Dan moga-moga untuk sahabat ISC pun tips-tips yang diberikan dan kiat-kiat yang diberikan oleh Pak William ini bisa katakanlah dipakai untuk mengembangkan jaringannya atau katakanlah tetap tegar terhadap penolakannya. Seperti itu ya Pak ya. Ada pesan terakhir Baik, Pak, mungkin Pak. Terakhir Pak. Baik, terima kasih, Pak. Selamat malam. Oke, thank you ya sahabat ISC semuanya untuk sesi pada malam hari ini. Saya Harpan undur diri. Kita akan ketemu lagi dengan BOP lagi yang lain. Dan untuk teman-teman yang di Cirebon nanti hari Minggu, salam jumpa. Kita akan berjumpa ya dengan BOP offline. Moga-moga kita dalam kondisi sehat semuanya. Ya, selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga niatan kita nanti BOP secara offline di daerah Cirebon bisa terlaksana dengan baik. Akhir kata dari saya undur diri, saya ucapkan mohon maaf bila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.